bacakan sedikit narasi kaitannya dengan UMKM dan juga era globalisasi, terutama era digitalisasi. Mohon maaf maksud saya. Oke. Bapak Ibu dan sahabat TV Desa, kita tahu bahwasanya era ekonomi disrupsi yang membuat persaingan antara perusahaan semakin kompetitif, ya, harus disambut secara cepat dan inovatif oleh sektor UMKM. Kondisi kompleks inilah yang dicoba direspon oleh SDG ITS bersama dengan TV Desa dan juga Garda Transbumi dalam melaksanakan bincang-bincang bersama SDG dan TV Desa dengan acara tips jadikan usaha kompetitif di era digital, menghadirkan beberapa narasumber yang expert di bidangnya, yang ahli di bidangnya dari Garda Transformi. Saya izin untuk menyapa terlebih dahulu dari founder UMKM Town Square, ada Pak Yudi Perwana. Selamat malam, Bapak. Boleh cek sound terlebih dahulu? Selamat malam, Mas Balwan. Baik, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam, sahabat TV Desa. Oke, selamat malam juga Bapak. Baik. Kemudian saya tak kalah menarik, ada Sri Kandi kita nih dari Kediri gitu ya. Kita sambut Bu Anna Maria Hending, Bu Henning selaku CEO Praba Kencana. Selamat malam Ibu. Selamat malam semuanya. Sehat Ibu? Halo sahabat TV Desa. Halo Ibu. Sehat Ibu? Pangestunya sehat semua. Alhamdulillah. Kediri adem ayem. Yes, Rahayu. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita coba sapa pemateri ketiga yaitu Pak Ari Prabowo selaku CEO Kopi Gaya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas. Assalamualaikum semua sahabat desa. Semoga kali ini bermanfaat. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, tentunya beliau-beliau ini akan memberikan topik yang saling berkesinambungan, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana menyongsong era digital. Karena ini Bapak Ibu bisa informasikan bahwasanya saat ini SDG ITS dan Puskaji melaksanakan training yaitu untuk bekerja sama dengan manajemen bisnis, tentunya training terhadap beberapa UMKM. Salah satunya ini miliknya Bu Anna Maria yang juga hadir, pemiliknya juga hadir tengah-tengah kita, belajar bermitra bersama dengan mahasiswa, begitu ya. Jadi ada transfer knowledge dengan perusahaan dan juga perguruan tinggi dalam melakukan pelatihan talent scouting akademik menjadi digital trainer. Nah, jadi beliau-beliau ini yang ada di depan kita ini juga sebagai digipreneur. Nah, untuk lebih asiknya lagi kita akan masuk ke materi pertama yang akan membahas kenapa UMKM itu harus siap menghadapi era digital dan tentunya harus ada pengembangan dari kompetensi diri setiap UMKM. Nah, kita sambut terlebih dahulu Pak Ari Prabowo dengan materinya Songsong Era Digital melalui kompetensi diri. Saya persilakan Pak Ari, kurang lebih nanti 30 menit itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir gitu nggih. Terus kemudian akan kita masuk ke para peneliti selanjutnya. Waktu dan layar saya persilakan untuk Pak Ari Prabowo mempersiapkan share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, karena sehat itu sangat penting. Nah, di era digital ini kesehatan itu menjadi sangat penting karena biasanya orang pada mager. Betul. Nah, malam ini malamnya sangat cerah di kota Surabaya dan juga saya kira juga di beberapa daerah yang lain menjadi bagian dari kesempatan kita untuk berbagi bersama dalam acara TV Desa. Kali ini, malam ini saya angkat judul Songsong Era Digital dengan Kompetensi Diri. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Ari Prabowo, sarjana teknik. Dulu kuliah di adiknya ITS ya, ITATS. Jadi sebelahnya ITS. Kemudian aktivitas 9 tahun terakhir ini aktif di beberapa organisasi, juga sebagai instruktur Digital Entrepreneurship Academy Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta sebagai master mentor di Kemenkop UKM Republik Indonesia, dan juga diamanai sebagai Executive Vice Regional Director
International Council for Small Business Regional Jawa Timur. Nah, di beberapa platform juga ada di Lunas, layanan UMKM naik kelas, serta di Fokus, Forum Komunikasi UMKM, sebagai Master Mentor juga, dan di Garda Transbumi sebagai Koordinator Nasional dari Kemenkop UKM Republik Indonesia. Nah, yang sebelah kanan sendiri, seperti background saya malam hari ini, saya juga sebagai tim kurasi Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia. Nah, nanti teman-teman akan bisa banyak belajar dengan PD Ekspor namanya ya, PD Ekspor, jadi Platform Digital Ekspor. Sebagai aktivitas sehari-hari saya di CEO Kopi Gaya, di mana Kopi Gaya itu bukan kalau nggak ngopi tapi nggak gaya, tapi Kopi Gaya itu singkatan dari Komunitas Pebisnis Indonesia Gerakan Amal Jariah. Oh, Selain itu, baik. jadi dikira kopi Betul, tadi minuman ada ya. yang bertanya, ini Kopi Gaya ini apa sejenis warung kopi ataupun sejenis Starbucks, Pak? Wah, jadi ternyata ini adalah Iya, komunitas ya, Pak ya? betul ya. Jadi Komunitas Pebisnis Indonesia Gerakan Amal Jariah. Jadi bagaimana kita mengajarkan para pebisnis, pelaku usaha itu untuk selalu ingat amal ibadah kita, utamanya amal jariah kita. Oke, baik. Nah, selama 9 tahun terakhir, saya juga sebagai founder Kaji Indonesia, komunitas Jawa Timur yang sudah bertransformasi karena anggotanya sudah di seluruh Indonesia, bahkan punya representatif di Taiwan dan di Jerman. Sebelum saya lanjutkan, kita lihat dulu video berikut ini. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 kepada Organisasi Kolaborasi Aktif Jejaring Informatif atau KAJI Indonesia. KAJI Indonesia hadir dengan semangat untuk meningkatkan kualitas para pelaku UMKM untuk go modern dan go digital, dengan harapan bisa merambah pasar nasional bahkan internasional. Semoga di usianya yang menginjak 9 tahun, KAJI Indonesia dapat terus bersinergi dengan berbagai komunitas, media, akademisi, perusahaan, konsultan, pemerintah, dan para pelaku usaha lainnya untuk menaikkan daya saing UMKM di Indonesia. UMKM bangkit, Indonesia maju. Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, jadi alhamdulillah di Oktober ini hari yang berbahagia buat KAJI Indonesia karena sudah menginjak usia yang ke-9 tahun, Mas Bahalwan. Nah, bicara materi sekarang ya. Nah, bagaimana kita mengkaitkan antara kompetensi diri kita dengan digital. Jadi poin penting hari ini adalah mengapa masuk digital, mengapa sosial media, mengapa berkompetisi dan berkompetensi. Haruskah? Nah, teman-teman yang ada di ruang Zoom, silakan ketik di kolom chat. Apa sih menurut kalian kompetensi itu? Coba silakan diketik di kolom chat. Jadi poin penting hari ini kita akan banyak belajar pentingnya kompetensi. Tapi sebelumnya saya ingin tahu teman-teman mengerti tidak tentang kompetensi itu menurut teman-teman, sahabat desa, sahabat TV desa itu apakah
sama ya penafsirannya dengan teman-teman yang lain, sehingga kita banyak bisa belajar satu dengan lainnya. Silakan diketik kolom chat ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Pada era digital seperti ini kita harus tahu ya, digital itu bicara hitungan detik, sekejap kita berkedip saja bisa jadi sudah berubah beritanya, berubah eranya, kemudian berubah tampilannya gitu ya, sehingga digital peningkatan digital itu setiap detik berubah, setiap bulan berubah, setiap tahun berubah, begitu cepatnya, sehingga tampil juga dalam layar ini di Januari 2021 saja, itu antara Januari 2020 sampai Januari 2021 itu sudah plus 7,3% pengguna internet ya, pengguna internet. Nah, belum lagi pemakai smartphone ya, sudah meningkat 1,8%. Saya yakin teman-teman sudah ada pegang lebih dari satu smartphone ya kan, ada yang mungkin lebih dari 2 smartphone ya, seperti itu. Nah, bahkan zaman saya pegang handphone aja masih SMP. Mungkin anak-anak zaman sekarang sudah makin muda Pak yang megang HP Pak, jadi lebih melek. Betul ya, oke. Jadi lebih meleknya di situ. Nah, kemudian berapa banyak sih orang meluangkan waktu di media, ya media digital maksudnya. Dan ini meningkat terus. Di Januari saja rata-rata orang menggunakan perpesanan atau chat itu 2 jam seharinya. Ya, belum lagi kalau dia mendengarkan musik 1,5 jam. Bersurfing di internet 6 jam, bayangkan. Dia googling, dia cari sesuatu itu melakukannya hampir satu orang bisa 6 jam 54 menit. Membaca buku di layar smartphone ya kan 2 jam, bahkan bermain 1 jam 12 menit seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa pengguna mobil internet itu terutama juga di Indonesia yang sekarang peringkat keempat itu percepatannya sangat cepat sekali. Ya, ini tampilan dari data 2021 Januari itu saja sudah ada 96,4% yang melakukan aktivitas internet di handphone. Ya, dan ada 195 juta orang dari 276 juta penduduk Indonesia ya, itu menggunakan seluler dan wifi-nya. Seperti itu. Dan dia menghabiskan waktunya, satu orang di Indonesia itu 5 jam di depan layar smartphone-nya. Jadi kita harus tahu kenapa sih kita harus masuk digital, kenapa sih gitulah. Nah, dan artinya apa? Garis besar yang dalam tampilan halaman ketiga ini adalah jadilah kita pengguna yang baik. Ya, jangan sekedar jadi penonton. Kita sebagai pengguna harus aware terhadap itu, ya. Kenapa begitu? Kita analisa, ya. Analisis terhadap kebutuhan pasar terhadap sebuah kompetensi itulah yang membutuhkan orang yang berkompetensi. Artinya wilayah apapun, tidak hanya kampus butuh dosen yang berkompeten, ya kan? Laboratorium butuh asisten lab yang kompeten, ya kan? Kemudian instansi juga butuh kepala dinas yang berkompeten. Semua wilayah. Artinya kawan-kawan yang hadir menyimak di siaran TV Desa ini itu bisa terbuka mindsetnya bahwa kompetensi itu dibutuhkan tidak hanya wilayah usaha mikro kecil menengah saja, gitu kan, wilayah-wilayah jasa pun dibutuhkan, wilayah-wilayah saat kita bekerja sebagai karyawan pun itu dibutuhkan, karena tidak mungkin orang yang memiliki karyawan kemudian dia mau menerima orang yang tidak berkompeten, seperti itu. Berikutnya faktor pertimbangannya. Jadi kompetensi tadi yang teman-teman chat tadi itu adalah bisa mampu menganalisa. Jadi di seorang yang berkompetensi itu dia mampu menganalisa, tidak sekedar terima broadcast, kemudian detik itu juga dia langsung
forward. Nah, berarti dia nggak kompeten tuh, nggak dibaca dulu, nggak dilihat linknya dulu, kemudian nggak diperiksa hoax apa tidak, kemudian dia langsung saja, gitu kan. Nah, itu salah satu Anda tidak berkompeten di area internet seperti itu. Kemudian mampu mengupdate, ya. Punya smartphone, ada saya yang pernah saya tanya itu, mampu membeli harganya 22 juta. Ya kan, mereknya depannya S itu loh. Saya nggak nyebut merek ya. Nah, tapi kemudian saat saya tanya untuk apa beli handphone ini? Untuk chat saja. Terus saya lihat di OS-nya juga OS-nya masih lama. Kenapa nggak diupdate? Nggak ngerti. Jadi hanya mampu membeli tapi tidak mampu mengupdate. Walaupun itu smartphone-nya sendiri. Kemudian mampu memberikan solusi ya. Solusi yang praktis. Kemudian mampu menularkan kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses itu disebut kompeten kalau dia tidak mampu menularkan. Seperti malam hari ini kawan-kawan dari Kediri, kawan-kawan dari Depok itu mampu menularkan kesuksesan gitu. Jadi tidak hanya pintarnya itu untuk diri sendiri. Karena jangan khawatir pintar itu kalau ditularkan nggak akan berkurang gitu. Kemudian mampu berintegritas pada pencapaian. Nggak ada seseorang yang berkompeten itu tidak punya target. Jadi pasti punya target. Nah, targetnya di mana, pencapaiannya di mana, itu yang harus diintegritaskan. Fokus. Sehingga menjadikan hambatan jadi pilihan solusi. Jadi selama pandemi, seorang yang berkompeten itu tidak pernah mengeluh. Wah, saya ini karena pandemi rugi puluhan juta. Nggak ada. Tapi dia akan langsung berbicara, alhamdulillah selama walaupun pandemi ya saya tetap diberikan jalan seperti itu. Jadi teman-teman akan bisa membedakan jawaban-jawaban seorang yang berkompeten itu dari setiap pertemuan atau pembicara. Kemudian mampu beradaptasi ya, beradaptasi saat sudah masih kuliah, kemudian keluar dari tempat perkuliahan, masih masih pencapaiannya masih semester 5 misalnya. Tapi adaptasinya cepat kepada dunia industri atau dunia wirausaha sehingga tidak tergagap pada saat lulus dari kuliah, maka dia tidak akan tergagap lagi karena mampu beradaptasi dengan cepat. Kemudian mampu menuangkan ide dalam implementasi sehingga dia tidak hanya sekedar omong doang ya. Jadi pinter, oh kalau gini, kalau gini gitu. Tapi coba suruh implementasi, waduh bukan saya itu. Itu berarti orangnya belum kompeten ya. Kemudian mampu berjuang dalam wilayah kebutuhan pasar. Pastinya kebutuhan pasar, apalagi di era digital ini selalu bergerak cepat. Artinya, kenapa saya sebut berjuang? Karena kecepatan digital itu membutuhkan waktu pemikiran yang cepat, maka implementasinya harus berjuang. Setiap saat, setiap detik harus mengupdate-nya. Nah, KPE, ingat ya, kompetensi, P-nya promosi, E-nya eksekusi. Ya, ini yang penting. Jadi seorang yang berkompetensi itu layak untuk segera berpromosi dan dieksekusikan. Tidak mungkin dia hanya, oh saya pinter bikin suatu ramuan, ini berguna untuk orang yang sakit X gitu ya. Tapi karena dia nggak berpromosi, orang nggak tahu. Dia hanya pinter saja di lab, dia hanya menggalang sesuatu saja di percobaan-percobaan, tapi tidak ada promosi yang baik, sehingga eksekusinya nol. Oleh sebab itu, ini menjadi bagian dari alur itu bahwa kompetensi, promosi, eksekusi itu wajib dilakukan bagi seseorang yang berkompeten. Solusinya satu, jadilah entrepreneur. Karena entrepreneur itu adalah orang yang mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi. Jadi yang ada visi yang di belakang benak kita itu mampu dibawa keluar, diidentifikasi, dikembangkan bersama-sama tim, kemudian dibawa untuk kehidupan bersama. Tidak mungkin untuk kehidupan pribadinya, harus kepada sosial masyarakat. Sehingga visi tersebut bisa berupa ide inovatif, ya kan? Kita lihat teman-teman yang di kampus juga sering mengeluarkan ide inovatif, kan untuk orang lain seperti itu ya. Tidak mungkin untuk kampusnya sendiri. Kemudian terjadinya peluang dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Itulah solusi menjadi seorang entrepreneur agar berkompeten. Ada 8 kompetensi ini yang saya kasih tahu ya, khususnya kepada sahabat TV Desa yang paling sering dicari. Yang pertama adalah
keterampilan sosial komunikasi. Jadi jangan hanya pintar chatting saja, jangan hanya pintar menulis kata-kata uraian-uraian gitu kan, ya. Tapi harus bisa menyampaikan dalam komunikasi. Apakah itu komunikasi kepada klien kita, apakah komunikasi kepada dosen kita, apakah komunikasi kepada binaan kita. Keterampilan, Komunikasi dua ingat arah ya. ya Pak ya. Betul, Komunikasi harus dua arah. Nggak mungkin orang kompeten itu hanya satu arah. Dua arahnya dengan keterampilan sosial. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, Mas. Jadi kita harus menularkan itu dengan tautan kesosialisasian kita. Kemudian yang kedua adalah pola pikirnya belajar terus. Ya, nggak ada orang yang wah sudah saya cukup di sini aja. Ya, gitu ya. Sudah saya sudah senang di sini gitu. Jadi pola pikirnya belajar terus ya. Saya pun setiap hari mengikuti beberapa kelas sehingga terus terasah gitu ya. Tidak lantas berhenti karena saya bisa, tapi terus belajar dan terus menularkan sesuatu itu kepada orang lain. Yang ketiga, tangguh. Nah, tadi kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi pandemi ini, tapi tidak putus asa. Ya, tangguh. Ya, tangguh itu pencapaian bagi seseorang yang diberi sesuatu hambatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak pernah mengeluh, gitu. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu yang diciptakan bagi dia, yang dia sebut masalah itu sebetulnya adalah cara Allah mengetahui anak ini, orang ini, si fulan ini jadi orang tangguh enggak, jadi makhluk tangguh enggak gitu ya. Jadi itu kata kuncinya ya. Kemudian yang keempat, fleksibel. Nah, karena manusia itu makhluk sosial yang mudah beradaptasi, kita itu jangan terlalu pegang tali itu terlalu erat. Nggak mungkin orang main layangan itu pegang terus. Kan mesti harus diulur dulu ya Mas ya. Betul. Nah, pasti pernah main layangan ini ya. Kalau pengen tinggi, kalau pengen menang gitu harusnya ditarik betul. ulur ya Pak ya. Fleksibel. Harus diulur, fleksibel. Begitu butuh ditarik ya. Begitu dilepas lagi seperti itu. Fleksibel lah dalam sebuah kehidupan. Tidak ada caranya bahwa dunia ini diciptakan hanya untuk kalian sendiri, tapi untuk orang lain juga. Oleh sebab itu, cara kita memberi fleksibel tidak hanya waktu, fleksibel adalah cara kita memberikan pemahaman kepada orang bahwa kita ini tidak kacamata kuda, tidak kacamata kuda. Jadi tidak diberitahu, oke, betul ya. Yang kelima adalah berpikir kritis. Nah ya, kemarin saya juga bicara dengan banyak kawan-kawan dari area wilayah Jabodetabek, juga bicara tentang bagaimana kita berpikir kritis ini gitu ya. Sehingga apapun problema, apapun permasalahannya, mau kecil mau besar, kalau kita mampu berpikir kritis itu, kita akan mampu menciptakan peluang-peluang baru sebetulnya. Dan yang kelima, berdedikasi. Banyak orang yang berkompetensi tapi tidak punya dedikasi, kasihan. Banyak orang yang pintar tapi tidak punya dedikasi. Ya, yang dipikirkan hanya organisasinya, yang dipikirkan hanya kebul-kebul dapurnya gitu ya. Nah, dedikasi ini menunjukkan bahwa seorang yang berkompetensi itu memikirkan orang lain, gitu ya. Yang ketujuh adalah kreatif. Nah, pasti dari kalangan teman-teman di sahabat desa banyak nih yang kreatif ya, banyak yang kreatif. Tapi tunjukkan itu kreativitas itu untuk orang lain sehingga tadi KPE, kompetensi, promosi ya. Itu promosinya penting karena sebuah kreativitas kalau tidak ditunjukkan kepada orang lain, ya orang lain nggak ngerti. Oh ternyata kamu bisa kan gitu, tapi telat gitu. Nah yang terakhir adalah kecerdasan emosional tinggi. Seorang yang berkompeten itu mempunyai tingkat kecerdasan berbeda. Ya, dia tidak akan mudah tersulut emosinya. Ya sedikit cerita, saya pernah tuh tadi di paparan yang kedua tentang video tadi, kebetulan kaji ulang tahun sudah yang ke-9, pernah tuh dapat berita ya, kajiku tuh kumpret katanya. Nah itu Bu Anu ketawa tuh Bu Ana. Tapi
saya mampu meningkatkan kecerdasan emosional saya. Saya tidak lantas menjawab apapun, nggak apa-apa, kupret, yang penting mampu mencerdaskan orang banyak. Seperti itu. Sehingga bagian yang terpenting dari kecerdasan emosional ini adalah kita mampu merangkum 1 sampai 7 untuk diberikan kepada orang lain secara baik. Saya beri tips suksesnya berkompetensi dengan cara edan, Mas. Nah, edan itu kalau E-nya adalah educate yourself. Nah, D-nya adalah design your personality. Jadi kita tadi belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kuliahnya 5 tahun, setelah itu tahun ke-6 berhenti belajar. Jangan, rugi. Saya pun sampai dengan selesai kuliah, 96 saya selesai, ya terus belajar tentang apapun di dunia ini. Kemudian desainlah your personality. Jadi contoh moderator kita ya stylenya kayak gini. Itu didesain personality-nya. Bahwa kalau namanya Mas Bahalwan itu pasti keren dengan kacamata, dengan baju kotak-kotak, contohnya begitu. Jadi orang akan mengingat, mereminder bahwa oh kalau saya pengen sebuah ilmu tentang A, maka saya ingat orang itu karena saya di bawah sadar saya ingat tentang personality-nya dia. Personality bisa berupa tampilan, bisa berupa cara bicara, ya kan? Itu masuk juga ke branding namanya. Kemudian A-nya, action digital seperti tema kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa dirinya kompeten kalau tidak masuk dunia digital. Kemudian N-nya adalah now, don't delay. Kalau sudah dapat ilmunya malam hari ini, tidak dipraktekkan besok pagi, sangat rugi. Jadi jangan ditunda, karena menunda itu salah satu upaya setan-setan ini membisik kepada kita, sudah nanti aja. Gitu. Ya. Nah, materi kita sudah selesai. Ya. Oke. Menunda itu menunda itu salah satu merencanakan kegagalan begitu ya Pak ya. Betul, menunda itu merencanakan kegagalan. Karena ya itu tadi bisi-bisinya udah nanti aja ya, gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa saling follow untuk bikin komunikasi dengan saya melalui email, WhatsApp atau website serta sosial media yang ada di layar. Dari saya cukup, nanti kita diskusi lagi di sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa, sedikit merangkum apa yang sudah katakan oleh yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari, bahwasanya dunia era digital ini tentunya sangat dinamis gitu ya. Segala informasi yang datang cukup cepat gitu ya. Beda sekali dengan kita kembali lagi kepada 1 dekade yang lalu, mungkin kita mengandalkan informasi dari TV, dari koran yang mungkin kita ada delay. Nah, saat ini dalam hitungan sepersekian detik go viral, went viral gitu ya Bapak. Kemudian termasuk juga baik itu berita yang positif maupun negatif. Nah, tentunya kedua berita ini kita tidak bisa kontrol. Nah, tentunya membutuhkan beberapa skill dan juga kompetensi-kompetensi yang diharapkan di era digital seperti ini. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwasanya ada 8 skill, ada komunikasi dan sosial skill tentunya di digital era ini. Berkomunikasinya juga akan menyesuaikan dengan memilih yang konstruktif yang mana gitu ya untuk pola seperti ini. Kemudian pola pikir yang terus belajar, tangguh, fleksibel, kritis, berdedikasi, kreatif, dan kecerdasan emosi. Karena mungkin saat ini yang terpenting nih poin ke-8 ini juga penting Pak. Kalau misalkan ada pendapat yang berbeda ini caranya untuk merespon gitu ya. Sering kesulut. Padahal maksudnya juga berbeda gitu ya. Jadi yang bermaksud untuk evaluasi diri ternyata yang tersinggung banyak orang gitu. Jadi ini terus emosinya juga stabil gitu. Artinya Bapak Ibu atau rekan-rekan ini hadir di tengah-tengah kita di kanal YouTube kita dan juga kanal YouTube resmi dari TV Desa dan juga live Zoom kita. Hadir juga mahasiswa dan juga para mitra UKM yang artinya saat ini kita sudah era digital itu ada di sekitar kita dan kita yang merasakan sendiri. Jadi sejak sekarang jadi 8 skill tadi yang dibutuhkan mari kita cermati gitu ya. Dan juga kalau ingin sukses ke dalam era digital tadi ada metode EDAN gitu ya. Educate, kemudian design, action, dan juga sekarang belajarnya kalau nggak kita kapan lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya gitu. Baik. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Ari. Kita akan kembali lagi, don't go anywhere Pak. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, saya sahabat
TV Desa dimanapun Anda berada, saya mengundang kepada para sahabat TV Desa untuk aktif tanya jawab melalui kanal YouTube resmi TV Desa ataupun melalui drop chat ya, melalui Zoom live yang ada di depan layar sahabat TV Desa. Oke, baik. Kita akan sambut pemateri kedua, ada Bu Ana Maria. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam. Baik, luar biasa. Nah, tadi sudah bicara sama Pak, diskusi terkait dengan Pak Ari, kaitannya dengan menyongsong era digital. Nah, tentunya sekarang ini akan kita lebih spesifik, kaitannya sinergi, berkolaborasi bersama UMKM. UMKM sudah siap nih dengan skill-nya tadi. Nah, sekarang ternyata salah satu salah satu skill yang didapatkan tadi adalah terus edan gitu ya. Salah satunya educate, design, action, dan now gitu. Desain ini salah satu tahapan di mana bisa berkolaborasi, bersinergi. Nah, kita mungkin tidak akan bisa berjalan dengan sendiri. Kita saling membutuhkan makhluk sosial seperti yang dikatakan oleh Pak Ari. Nah, bersinergi dan kolaborasi bersama UMKM nanti akan dideliver sama Bu Ana, dan juga secara spesifik menjelaskan apa itu NIB. Nah, terpenting karena tentunya kalau berusaha atau berbisnis nggak terlepas dari legalitas. Nah, secara spesifik apa itu NIB dan nanti bagaimana aplikasinya kalau mau mendaftarkan, kita simak terlebih dahulu dari Bu Ana Maria. Waktu dan screen saya persilakan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Rian atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai tim Garda Transbumi bisa saling berkolaborasi di tempat sini, tempat pembelajaran mitra para ITS juga para rekan TV Desa. Ya. Yang terhormat, ini Ketua Suhu kita Pak Ari. Jadi bagaimanapun juga ini adalah Ketua Suhu, coach saya, juga master mentor saya. Ya. Selamat malam Pak Ari, selamat ulang tahun ini untuk Kaji Indonesia. Halo, ya. Ya, terima kasih Bu. seru banget. Ya, tetap Kaji Indonesia sangat menginspirasi. I like. Yeah. Selamat malam juga Mas Yudi sebagai rekanan kami di Transbumi yang ada di Jawa Timur. Kita saling bersinergi dalam mendampingi para wirausaha yang ada di, khususnya kita ranahnya di Jawa Timur, tapi kinerja kita di seluruh Indonesia. Mungkin dengan ini kita langsung aja dengan paparan yang kami akan berikan. Saya minta tolong ke Mas Yudi tentang paparan saya, bisa di set screen. Iya, Pak Yudi monitor. Ini saya nggak. Halo. Yes. Ada kendala Pak Yudi atau bisa saya bantu? Ya, ada kendala. Bisa di-share ke sinyalnya, ada ini Mas di sini. Oke. Oke. Nah, ini kita langsung aja dengan Mas Balwan. Ya. Kita mulai dengan ini, ada video tentang Garda Transbumi. Bisa diputar? Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, selain mendorong percepatan transformasi digital UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki agenda transformasi usaha informal ke formal bagi usaha mikro. Melalui gerakan transformasi formal usaha mikro atau Transbumi yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, usaha mikro akan didampingi dalam memperoleh kemudahan akses
penyederhanaan perizinan dan perlindungan usaha dengan memanfaatkan aplikasi online Single Submission Risk Based Approach atau OSS RBA yang telah diluncurkan oleh Bapak Presiden pada 9 Agustus 2021. Konsep perizinan berbasis resiko tersebut dapat memudahkan para pelaku usaha, khususnya bagi usaha mikro dan kecil, dalam mendapatkan perizinan, serta menghilangkan pungutan liar yang kerap dikeluhkan oleh para pelaku usaha dalam mengakses perizinan. Resiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Sosialisasi dan pendampingan terkait perizinan berbasis resiko perlu terus dilakukan terutama bagi usaha mikro. Kementerian Koperasi dan UKM telah membentuk pendamping garda Transbumi yang dilatih langsung oleh Kementerian Investasi untuk mensosialisasikan dan mendampingi usaha mikro kecil dalam mengakses layanan OSS RBA. Hingga saat ini sudah terfasilitasi sebanyak 6.851 NIB, melampaui target tahun ini 5.000 NIB, dan masih terus bertambah. Kementerian Koperasi dan UKM juga telah memfasilitasi sertifikasi dan izin edar produk halal, merek, MDBPOM, dan penyuluhan keamanan pangan untuk SPP EIRT bagi usaha mikro. Oke, terima kasih sudah menyimak video tadi dari Bapak Teten Mas Duki sebagai Bapak Menteri kita, Menteri Koperasi. Mungkin tadi dilihat di layar, kita melihat background-nya ada gambarnya Pak Aji ya di situ. Itu adalah salah satu dari ketua kita, yaitu ketua Korwil kita dari Jawa Timur, Bapak Ari, tidak asing lagi kalau gitu. Tidak akan asing lagi dengan wajahnya. Mungkin tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ari tentang bagaimana membranding, ya itulah salah satu dari suatu ilmu yang saya dapatkan dari Pak Ari. Ya, thank you Pak Ari, terima kasih atas semuanya. Oke, kata orang sih kita lanjutkan ya dengan perkenalan. Mungkin di sini saya tidak akan lama-lama lagi karena waktunya sangat terbatas. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa saya satu di sini ada Praba Kencana. Saya CEO dari Praba Kencana, yaitu dari kegiatan saya, bahwa saya mempunyai usaha di bidang craft dan aksesoris, di mana craft dan aksesoris itu berbagai motif, berbagai corak yang kami dapatkan, di antaranya ada dari daur ulang, dari kain batik, ada dari bahan-bahan yang sebenarnya bisa dibikin kreasi atau yang suatu bikin karya. Itulah kegiatan yang ada di rumah Praba Kencana. Terus ada lagi saya sebagai CEO dari Kopi Yusri. Nah, Kopi Yusri ini apa? Kopi Yusri ini adalah tempat, bahwa memang sengaja saya membuat tempat untuk para mangkalnya, para wirausaha. Di mana saya sangat terketuk sekali bahwa saya untuk saat ini adalah hidup di pedesaan. Jadi saya merasa sangat terpanggil supaya bagaimana orang-orang desa ini bisa saling berkumpul, saling sharing mengenai usahanya. Karena saya melihat potensi sangat baik sekali di desa saya, tetapi tidak ada pelampiasan, tidak ada yang buat curhat bagaimana sih meningkatkan usaha-usahanya begitu. Di antaranya itu saya juga tergabung di Lunas, di layanan UMKM nasional, yang tadi Pak Ari sudah bilang bahwa Pak Ari adalah sebagai master mentor saya, ya, coach saya juga, tergabung juga di Fokus, ya, juga masuk di dalam platform Mikro Mentor sebagai mentor para
para wirausaha. Di antaranya saya juga di bidangnya kewirausahaan, ada ID mikromentor saya, di situ tertera juga saya sebagai anggota Garda Transbumi Jawa Timur. Ya, kita sudah ketahui bahwa Pak Ari adalah ketua kami, yaitu ketua Komwil kami. Jadi mereka Pak Ari sangat membimbing kami sebagai mentor, sebagai pendamping, terutama bagi para wirausaha pemula, karena di sini kita butuh seorang yang memang benar-benar bisa memberikan suatu masukan untuk pendampingan saya kelanjutnya. Juga ada di sini saya tergabung di Visa, ya Mas. Next kembali Mas. Di Visa tadi, ya di Visa. Visa itu adalah tempatnya para mentor dari fasilitator inspirasi bangsa, di mana tempat berkumpulnya para mentor, para trainer, di mana di situ kita memberikan pendampingan yang sekiranya diperlukan semua para wirausaha. Jadi kita mendirikan pada 2 tahun yang lalu berdiri di Kediri. Jadi kita berkolaborasi dengan para mentor, para trainer, juga para master mentor yang ada di seluruh Indonesia bisa masuk di dalam Visa tersebut. Mungkin perkenalan saya begitu, dan saya akan lanjutkan dengan materinya. Ini adalah salah satu surat tugas yang kami dapatkan dari Garda Transbumi. Jadi di sini sudah tertera bahwa apa sih Garda Transbumi itu? Garda Transbumi adalah tim tugas yang diresmikan oleh Kementerian Koperasi UMKM bersama Mersikop Indonesia. Dengan kita ada surat tugas, tertera di situ nomornya, lalu Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro. Garda Transbumi bertugas membantu pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas perizinan usaha berupa nomor induk berusaha melalui OSS RBA yang terbaru. Kita langsung aja dengan paparan yang tadi sudah diberikan Pak Rian. Jadi kita langsung dengan materi saya, yaitu bersinergi dan berkolaborasi bersama UMKM. Kenapa saya selalu mengumandangkan kita harus selalu bersinergi dan berkolaborasi bersama UMKM? Ya, karena bersinergi dan berkolaborasi itu sangat penting bagi kita semua sebagai seorang wirausaha. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri, kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya saling bersinergi dan berkolaborasi. Apalagi tadi sudah di paparan Pak Ari tadi sudah mengenai digitalisasi. Sekarang kita itu ada 2 zaman. Ya, dikatakan di sini ada 2 zaman, yaitu zaman kolonial dan milenial, begitu. Jadi intinya kalau kita tidak saling berkolaborasi dan bersinergi, antara kolonial dan milenial ini tidak akan terkonek dan tidak akan jalan. Itulah yang ada di dalam para wirausaha kita, terutama saya di sini temanya adalah untuk mengangkat para wirausaha yang ada di pedesaan. Mungkin banyak teman-teman yang tahu tentang pedesaan itu bagaimana. Banyak orang-orang pelaku usaha yang zamannya masih zaman kolonial. Maka dari itu pentingnya kita berkolaborasi dengan kaum milenial, ya kita nanti seiring sejalan menuju suatu tujuan, gitu. Jadi di sini tantangan UMKM untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sambil berinovasi, di antaranya juga harus kita selalu berinovasi. Ya. Integrasi kebijakan pengembangan UMKM meliputi pendampingan, perizinan, sertifikasi, inovasi produk, pembiayaan, digitalisasi dalam menyiapkan UMKM masa depan. Tadi sudah banyak sekali paparan yang diberikan Pak Ari, termasuk di dalamnya itu kita mengadakan pendampingan juga perizinan, termasuk nanti kita bahas mengenai NIB.
sertifikasi inovasi produk. Inovasi produk ini jelas. Jadi kita saling berinovasi dengan para kaum milenial. Tidak mungkin kalau kaum kolonial ini tanpa adanya kolaborasi tidak akan menemukan suatu goal. Ya, kita harus berjalan saling seiring. Next. Ya. Satu, tantangan UMKM untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sambil berinovasi. Next, ya. Tantangannya itu banyak sekali ya. Tantangannya itu mungkin karena kita untuk saat ini adalah zamannya digitalisasi. Makanya kita harus menyesuaikan. Tantangannya apa? Tantangannya ya justru di zaman ini kita sangat-sangat kelihatan bahwa kita harus mengikuti era kebiasaan baru ini, harus menemukan suatu tantangan. Yaitu tantangan kita sebagai apa? Di situ. Mungkin kita harus saling menggandeng para kaum milenial ini. Ya, intinya tantangan itu suatu keberhasilan bagi seorang para wirausaha. Gitu. Di antaranya salah satunya ya kita harus mengikuti kebiasaan baru ini. Saling berkolaborasi, tetap juga saling berinovasi. Next, Mas Yudi. Tantangan UMKM untuk tetap dapat menjalankan kegiatannya adalah program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis. Di sini kita jelas bahwa pengembangan usaha mikro itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi dari para pendamping, dari para mentor, dari para stakeholder semua itu sangat-sangat dibutuhkan oleh semua usaha mikro kecil dan menengah. Jadi sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis. Ya, pada intinya ya tetap kita saling harus memberikan suatu inovasi-inovasi baru di mana di masa era globalisasi ini, era kebiasaan baru ini kita harus pandai-pandai mencari peluang apa yang sekiranya menyesuaikan kondisi saat ini. Itu yang diperlukan oleh para wirausaha dan UMKM kita. Oke, next. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui fasilitasi antara pihak eksternal dan pihak internal. Nah, untuk cara menanggulangi krisis dan dapat memberikan suatu inovasi atau suatu di mana UMKM suatu tujuannya ya kita harus menggandeng di antara dari pihak eksternal dan internal. Mungkin next Mas. Pihak dari internal di sini kita sudah jelas di mana pengadaan permodalan. Ya. Pengadaan permodalan. Kedua, inovasi hasil produksi. 3, perluasan jaringan pemasaran. Pihak internal ini ya termasuk nanti di sini ada para mentor, para pendamping yang bisa membantu kepada para wirausaha semua yang ada di sini seperti yang dilihat bahwa ada dari para mentor seperti Pak Ari, seperti Pak Yudi ini juga suatu pelaku usaha yang sekiranya sudah milenial banget. Jadi yang tantangan yang perlu kita dari pihak internal itu satu pengadaan permodalan. Pengadaan permodalan itu dari para perbankan. Jadi pengadaan permodalan adalah yang dibutuhkan dari teman-teman UMKM. Contohnya dari permodalan itu mungkin dari perbankan untuk membuat usahanya supaya lebih maju lagi. Kedua, inovasi hasil produksi. Ya. Inovasi itu yang tadi sudah
ya, saya sebutkan bahwa kita harus saling berinovasi melalui apa? Ya jaringan, umpamanya kita bisa membangun jejaring untuk teman-teman yang skalanya sudah milenial banget, jadi kita harus saling berinovasi mengenai produksinya. Dengan zamannya internet, kita harus saling melihat nih bagaimana perubahan produksi, bagaimana apa yang sekarang lagi digeluti tentang inovasi-inovasi baru tentang produk-produk kita. Ketiga, memperluas jaringan pemasaran. Memperluas jaringan pemasaran ini juga ada bidang-bidangnya sendiri. Kita sudah ada ahlinya, ya termasuk tadi sudah dibilangkan oleh Pak Ari paparannya mengenai sarana internet digitalisasi. Oke, untuk yang pihak eksternalnya, ya kita lanjutkan lagi. Pengaruh dari pihak internal tadi sudah ada pengadaan permodalan, di sini pinjaman koperasi atau bank, sistem bagi hasil dari partner bisnis, ini salah satu contoh dari permodalan. Inovasi hasil produksi, produk yang sudah ada diberi sedikit sentuhan agar berbeda dari yang lain, bahannya berbeda dari pesaing. Jadi melakukan inovasi dengan pemikiran masing-masing, terutama saya sebagai pelaku craft, intinya begini, untuk inovasi itu tidak harus dari orang lain, tetapi inovasi itu bisa dari insting kita, dari mindset kita. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu produksi itu dari yang beda dari yang lain. Jadi di situ kita membranding bahwa oh ini ciri khas dari produknya si A. Ini ciri khas dari produknya si B. Ya. Kita harus mampu menciptakan suatu supaya membangun mindset para buyer itu sangat-sangat mengenal bahwa tahu kalau melihat oh itu pasti bikinannya si A, oh itu pasti punyanya si A. Nah itu begitu kita harus membuat sesuatu yang beda, jadi gitu. Oke, perluasan jaringan pemasaran, menambah mitra bisnis agar produksi dikenal banyak orang. Ya, bermitra ini kan tidak hanya dengan satu asosiasi atau bermitra dengan salah satu teman, tapi bermitra itu dengan semua kalangan, semua aspek itu kita bisa bermitra, asalkan dengan tentang produk kita sesuai dengan tujuan dan apa yang telah kita kerjakan. Jadi bermitra itu kita bukannya pilih-pilih, tetapi sesuai spek apa yang kita kerjakan, sesuai spek produk yang kita miliki, seharusnya sebaiknya begitu, agar supaya kita bisa mengembangkan atau memberikan inovasi-inovasi terbaru. Mungkin salah satu sekarang nih lagi digandrungi tentang adanya semua orang pasti ya, semua orang membutuhkan masker. Tapi sekarang kan masker banyak sekali bentuknya, banyak sekali inovasi. Nah, yang di situ kita akan pikirkan bagaimana nih caranya supaya daya saing itu tetap kita yang miliki, dan bagaimana caranya kita supaya orang itu selalu mencari produk kita, itu yang kita perlukan. Jadi kita harus mempunyai ciri khas tertentu, ciri khas yang orang lain tidak dapatkan, gitu ya. Ya, untuk memperluas jaringan pemasaran itu demikian. Tidak hanya satu, kita umumnya di marketplace atau yang di toko-toko online yang lainnya. Tapi kita harus memperluas jaringan bagaimana nih produk saya tepatnya di mana nih, sasarannya di mana nih, pantasnya dijual di mana nih, begitu. Nah, next, berikutnya. Bu Ning, kurang lebih ada 2 menit lagi sebelum kita karena keterbatasan waktu. Oke, ya kita lanjut dari sebentar lagi dari pihak eksternalnya. Pihak dari eksternal, pemerintah setempat, pemberian akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan. Yang tadi saya sudah bilang,
dari pihak eksternal pemerintah pun harus ikut campur ya. Pengadaan, pembinaan dan pelatihan biasanya yang dilakukan oleh pemerintah itu kita buat UMKM, ada para wirausaha dan biasanya ada program-program untuk pembinaan dan pelatihan. Ya. 3, peningkatan promosi produk. 4, memperluas pemasaran produk yang tadi saya sudah jelaskan. 5, penyediaan sarana dan prasarana. Itu mungkin next berikutnya. Terintegrasi kebijakan pengembangan UMKM meliputi pendampingan perizinan, sertifikasi, inovasi produk, pembiayaan digitalisasi dalam menyiapkan UMKM di masa depan. Oke, itu kita tadi sudah bahas. Itu sekarang kita menginjak ke nomor induk berusaha, NIB. Di sini kita lihat bahwa apa sih itu NIB? Ya, NIB adalah sudah jelas bahwa NIB itu adalah nomor induk berusaha, jadi tempat yang sebagai SIM-nya orang untuk berusaha, singkat katanya begitu ya. Mengapa perlu NIB? Mengapa kita perlu NIB? Ya, NIB itu legalitas tempat kita usaha. Ya. Di mana mengurusnya? NIB itu apa? Siapa yang perlu NIB dan bagaimana mengurus NIB? Ini nanti ada simulasinya akan diberikan oleh Pak Yudi ya nanti ya. Oke, next. Penjelasannya di sini. Apa itu NIB? Kita sudah jelaskan tadi. NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha di bidang usahanya. Next, Mas. Mengapa perlu NIB? Yes, atasnya. Sebelumnya, Mas. Ya. Mengapa perlu NIB? NIB merupakan kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha. Ya, itu adalah salah satunya. Mungkin ini di sini ada dasar hukumnya dari pemerintah. Ya, kita baca dari nomor peraturan presiden nomor 91 tahun 2017, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018. Itu next mungkin. Mengapa perlu NIB? NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. Manfaat NIB sekaligus sebagai satu tanda daftar perusahaan atau TDP, angka mengenal impor atau API jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor. Ya. Ketiga, akses kepabean jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu 1. NPWP, badan atau perorangan jika pelaku usaha belum memiliki surat pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, di antaranya itu notifikasi kelayakan usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan atau surat izin usaha perdagangan. Oke, next berikutnya, Mas. Mungkin kita agak singkat-singkat ya karena ini mengejar waktu ya Pak Rian ya. Di mana mengurus NIB? Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftarkan melalui OSS atau yang disebut dengan Online Single Submission. Republik Indonesia Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Di sini ada linknya ya Mas ya. Jadi mungkin para yang ada di sini di Zoom ini bisa, kalau yang belum ada mengurus NIB coba dibuka di situ. Siapa yang bisa mendaftar NIB via OSS? Di antaranya 1, pelaku usaha, 1 perorangan, perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, operasi, persekutuan komunitas atau CV, persekutuan firma atau 12 persekutuan perdata. Oke, next. Kita langsung singkat-singkat saja, nanti kita langsung bermain dengan pembikinan NIB-nya, nanti prakteknya langsung di Pak Yudi ya, nanti bisa kita
berikan. Jadi bagaimana mengurus tadi, nah ini contoh dari NIB lama. Di sini begini, jadi NIB itu sebelum diterbitkan OSS RBA ini contoh dari NIB yang lama yang 1.1. Jadi yang mempunyai NIB yang lama harus di-upgrade. Ya. Harus di-upgrade, harus diperbaharui lagi. Karena nanti isian tampilannya di dalam OSS RBA itu sangat simpel sekali dan sangat akurat ya. Oke. Contohnya next lagi Mas. OSS RBA ini yang diantaranya salah satu contoh yang sudah ada terbaru model NIB yang terbaru. Mungkin next ya, dokumen referensi atau dasar hukumnya ada di sini. Tadi saya sudah bicarakan bahwa peraturan presiden tahun 2017 ya. Ini kita langsung aja ke slide yang pertama. Yang pertama tadi pendaftaran. Ini syarat-syaratnya dari NIB. Syarat-syaratnya untuk pendaftaran. Hal yang perlu disiapkan untuk proses perizinan usaha. Next, Mas. Pelaku usaha orang perseorangan. Di antaranya di situ ada NPWP yang sudah punya, yang belum punya nggak masalah. Nanti bisa mengakses, tetap bisa mengakses BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin yang perlu disiapkan di sini. Next, berikutnya. Badan usaha. Masa berakhir legalitas usaha. Masa berakhirnya kapan? Masa berakhirnya itu tidak ada masa berakhir. Masa berakhirnya itu kalau memang satu, memang karena pemiliknya sudah meninggal dunia atau mungkin sudah tutup usahanya baru masa berlakunya. Alamat badan usaha, email, NPWP, nomor pelaku, di antara di sini kita nanti sudah dijelaskan, mungkin bisa disimak. Kita mempersingkat waktu. Di sini ada bidang usaha, luas lahan, lokasi usaha, nama usaha atau kegiatan modal usaha, jumlah TKI, jumlah tenaga kerja, jenis dan kapasitas produk. Itu nanti yang kita siapkan, nanti ada di dalam isian NIB tersebut. Jasa per tahun, dokumen persetujuan lingkungan bila ada. Jadi, KBLI-nya ini kita harus searching dulu dan sesuai dengan spek usaha kita memang benar-benar harus dicari. Ya. KBLI itu apa? KBLI adalah klasifikasi lapangan usaha Indonesia. Jadi yang sudah disahkan oleh pemerintah tahun 2020 KBLI kita ada penambahan menjadi 1.700 sekian, gitu ya. Oke, data tambahan badan usaha API. Next, Mas. Ya, mungkin tadi sudah ini secara singkat, secara teori nanti kita akan bermain-main dengan pembuatan NIB, mungkin secara tekniknya akan disampaikan oleh Mas Yudi, ya. Jadi sebagai penutup di saya ada pepatah ini mengatakan di atas langit pasti ada langit. Ya. Artinya, jadi kita jangan puas dengan apa yang kita miliki. Tadi yang sudah diberikan oleh paparan Pak Ari bahwa kita terus belajar, terus semangat, terutama bagi adik-adik yang sekarang ada di bangku belajar. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti untuk belajar. Walaupun sudah usia, tetapi tetap kita harus semangat, tetap belajar. Jadi kita tidak boleh sombong, kita harus selalu stay humble. Ya. Di atas langit pasti ada langit. Okay. Jangan duduk di punggung buaya, duduklah di punggung raksasa. Artinya apa? Jadi kita itu jangan duduk di punggung buaya. Buaya itu kita semua tahu kan buaya itu apa. Jadi paling enggak kita harus tahu ruang gerak kita itu kalau hanya satu, kalau tanpa adanya berkolaborasi dan berinovasi, kalau kita hanya memikirkan satu peluang itu salah. Jadi
kita harus saling merangkul, kita harus saling berinovasi. Jangan sampai kita itu didoktrin oleh salah satu komunitas atau salah satu organisasi. Perbanyaklah teman. Ya, Bu, ya. Iya, perbanyaklah teman, karena teman itu adalah ladang rezeki bagi kita. Baik. Duduklah di punggung raksasa. Kita tahu kan raksasa segede apa, ya. Walaupun kita raksasanya duduk, tetap raksasanya kita gede, kita di atas punggungnya. Jadi bagaimana caranya kita memperluas pengetahuan? Ya kita cari sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa mendukung usaha kita. Apalagi kalau raksasa itu berdiri, kita sudah bayangkan. Terima kasih. Iya, begitu ya. Baik, makasih Bu. Ya, baik Bu Eni. Mohon stay tune ya. Nanti karena kita akan kembali ke sesi tanya jawab, kita akan ke materi terakhir itu. Sahabat TV Desa, sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita akan coba dulu sapa. Ada beberapa sudah ramai Bu di kolom komentar kanal YouTube TV Desa. Ada dari Tapanuli Selatan, kemudian dari PLD Kabupaten Majalengka, kemudian ada dari PLD Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Wah, luar biasa. Ada dari PLD Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara maksud saya. Kemudian ada yang dari Banyu Biru, Kabupaten Semarang, kemudian dari Cisarua, Bogor, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Luar biasa, Banyu Putih juga hadir. Minahasa, wow, dari berbagai penjuru ya. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Jatiwangi, Majalengka, Jawa. Luar biasa. Saya undang para sahabat TV Desa yang dimanapun berada untuk berkontribusi tanya jawab gitu ya, dan diskusi nanti di akhir acara. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya undang Pak Yudi Purwana untuk melanjutkan tadi ya, setelah kita mengetahui kolaborasi, kemudian integrasi ya antar berbagai elemen atau entitas atau stakeholder. Mungkin kita bisa mendengar namanya pentahelix ya, dari akademisi, kemudian dari pemerintah, kemudian akses modal gitu ya, kemudian dari komunitas gitu. Itu seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kami di Garda Transsumo yang seperti kita lakukan pada malam hari ini. Kami juga undang ini lebih detail lagi teknis untuk aplikasi pendaftaran NIB, kurang lebih seperti itu ya, nanti dari deliver oleh Pak Yudi. Monggo saya persilakan waktu dan layar, saya persilakan ke Pak Yudi. Baik. Kurang lebih 20 menit Pak, 20-25 menit Pak Yudi, nanti kita masih ada sesi tanya jawab. Oke, monggo. Nyun sewu Pak Yudi masih ter-mute suaranya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat TV Desa semua yang ada di pelosok. Terima kasih sebelumnya pada Bapak Ari sebagai korwil kita di Garda Transsumo, sebagai master mentor saya juga, sebagai coach saya juga. Terima kasih, selamat malam. Sebelumnya saya akan memberikan tema malam ini mungkin agak lebih singkat ya, karena waktunya memang terbatas. Tema kali ini saya akan memberi tema membuat bisnis legal, kompetitif, dan naik kelas. Apa sih maksudnya itu untuk yang bisnis legal, kompetitif, dan naik kelas? Sebelum kita legal, kita perlu perizinan. Dalam hal ini kita butuh perizinan tunggal. Ya, perizinan tunggal untuk NIB. Apa sih NIB? Sudah dijelaskan tadi. Untuk NIB itu kan nomor induk berusaha bagi pelaku usaha, atau lebih gampang sebagai SIM ya, SIM-nya para pelaku usaha. Untuk NIB ini yang OSS RBA berlaku mulai Agustus tahun ini 2021, pemerintah memberlakukan OSS RBA, dan untuk NIB sebelumnya versi 1 itu wajib untuk migrasi ke OSS RBA yang terbaru. Ya. Untuk
bisnis legal, gitu kan, kita memerlukan suatu izin, di mana nanti izin itu salah satunya yang pertama yang wajib dipenuhi yaitu NIB, gitu kan. Kenapa sih NIB itu penting, gitu kan? Apa kelebihannya? Gitu kan? Karena NIB ini suatu izin dengan memangkas proses pengurusan izin ya. Sebelumnya mungkin lebih banyak perizinan, mungkin ada PDP, nanti harus apa namanya perlu yang lainnya itu nanti lebih lama. Tapi saat ini kita lebih singkat, gitu ya, lebih singkat. Selain berfungsi sebagai perintah usaha, NIB itu juga nanti sebagai PDP, yaitu tanda daftar perusahaan atau angka pengenal impor atau API dan akses kepabeanan, gitu kan. Serta nanti bisa melakukan kegiatan ekspor maupun impor, gitu ya. Nggak panjang lebar, saya langsung untuk teknisnya ya, teknis gimana sih cara untuk membuat NIB-nya. Gitu. Untuk ini saya lebih fokusnya untuk orang perorangan ya, untuk perorangan bagi pelaku usaha mikro kecil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yudi Purwana. Saya salah satu anggota Garda Transmi dari Jawa Timur. Saat ini kita berkolaborasi dengan Bu Ana Maria untuk Kabupaten Kediri. Selain itu, saya juga sebagai anggota pendamping mikromentor dan pendamping UMKM Tunas dan Fokus, juga sebagai mentor pendamping UMKM di HR Academy. Saat ini saya lagi mengembangkan satu platform media ya, sebagai platform media untuk UMKM, yaitu UMKM Town Square. Itu nanti kita membuat platform untuk apa namanya, untuk para pelaku usaha, membantu untuk mengembangkan, mengoptimasikan produk-produk mereka. Produk mereka nanti kita akan seluruh Indonesia. Rencana kita seluruh Indonesia, saat ini kita masuk di area, gitu ya, di area wilayah tertentu, gitu ya. Nanti kita akan mengembangkan dengan MOU dengan para pelaku usahanya. Kita mulai. Nah, ini surat tugas saya dari Garda Bumi untuk tim tugasnya yang diresmikan oleh Kementerian Koperasi. Oke, kita lanjut langsung ke karakter pesan waktu ya. Mas Balwan, monitor. Bisa Pak? Jelas ya suaranya ya? Jelas. Oke, dilanjut. Sebelum kita membuat POS, itu kita pada kategori pelaku usaha, yaitu dikelompokkan menjadi dua, UMK dan non-UMK, yaitu usaha mikro kecil ya. Untuk UMK, kita saat ini kita fokus untuk orang perorangan. Ada juga badan usaha ya. Untuk badan usaha bisa masuk ke UMK, gitu kan. Nanti ada dengan asetnya sekitar 1-5 M. Gitu kan. Untuk non-UMK nanti ada orang perorangan, badan usaha, kantor wakil, dan badan usaha luar negeri. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, skala usahanya untuk UMK. Untuk mikro kurang dari 1 miliar ya. Untuk yang apa namanya kecil itu 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Oke, lanjut. Nah, sebelum membuat NIB, nanti ada tingkatan risiko. Kenapa ada tingkatan risiko? Nah, nanti tingkat risiko ini akan berkaitan dengan sertifikat standarnya. Kalau risiko rendah itu nanti kita cuma membutuhkan nomor induk saja di dalam maksudnya dalam OSS saja. Tapi dalam risiko menengah rendah itu nanti ada nomor induk NIB-nya dan ada sertifikat standar ya, yang berupa nanti ada pernyataan mandiri ya. Nanti ada pernyataan mandiri yang akan kita setujui. Terus kalau risiko menengah tinggi itu nanti ada sertifikasi diverifikasi dari kementerian atau lembaga kabupaten kota. Untuk yang tinggi sama nanti ada juga yang harus diverifikasi ya di kabupaten kota. Oke, kita lanjut untuk waktu. Nah, langkah-langkahnya itu harus bagaimana sih? Langkah-langkahnya pertama kita
untuk kunjungi dulu websitenya OSS ya, oss.go.id. Nanti kita pilih masuk, nanti username passwordnya itu bagi yang sudah punya, kita masukkan username password dan captcha-nya ya, bariskan tombol masuk. Ini langkah-langkahnya melengkapi data pelakunya dalam bidang usaha, yaitu untuk kode KPI nanti. Saran saya untuk mengisi data bidang usaha itu nanti teman-teman untuk pelaku usaha mikro kecil, tolong untuk cek dulu KPI-nya, kode baku, klasifikasi baku untuk lapangan usaha Indonesia ya, untuk bidang usahanya. Contohnya di mana? Mau pengolahan makanan itu dengan kode 1075, kalau 1750 gitu ya. Nanti pilih kalau yang risikonya rendah, kan biar tidak ada sertifikat standar yang lainnya gitu kan. Oke, kita lanjutkan lah. Ini aksesnya tadi ya. Di awal kita daftar dulu, nanti kita ada email ya, ada email aksesnya yang akan dikirimkan ke email kita. Nah, kita perlu aktifasi nanti, setelah aktifasi kita ada registrasi lagi untuk username-nya, untuk username dan password-nya. Itu nanti untuk masuk kita ke langkah awal masuk ke OSS. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, itu ada tanda masuk yang sebelah kanan. Oke, saya lanjut. Nah, ini masukkan nama pengguna. Nama pengguna username tadi yang ada di email kita, yang langsung dari OSS RB ya, kirim dari OSS RB. Nanti untuk namanya itu gabungan nama kita dan angka random. Ada angka random nanti yang akan diberikan dari OSS. Nanti kita masukkan passwordnya juga. Nanti ada angka acak juga. Dan jangan lupa untuk kode captcha-nya ya. Ini batubara, baru kita masuk. Nah, setelah kita sudah masuk, kita langsung ke perizinan berusaha ya. Ini khusus untuk yang pembuatan NIW baru. Untuk yang migrasi nanti saya jelaskan lagi nanti untuk masukkan waktu, karena ini untuk pembuatan baru dulu. Kita langsung pembuatan baru. Kita pilih pembuatan baru. Nah, setelah langkah pembuatan baru, nanti ada data pelaku. Untuk data pelaku, kita isi semua datanya. Untuk yang NPWP, kalau memang belum ada, kita kosongkan aja. Kita ketik 000 ya, kosong. Terus nanti kita simpan data, itu ada yang di bawah. Terus baru kita isi data usaha. Kita klik, kita lanjut. Kita simpan dulu data tadi, langsung kita isi bidang usaha ya, atau nanti kode KPI. Untuk mempersingkat waktu, maka untuk KPI-nya nanti langsung dicari dulu sebelumnya. Kita cari di OSS, baru nanti kita isikan. Nah, ini kan. Untuk bidang usaha itu kita isikan untuk kode KPI. Kode KPI-nya nanti semua untuk makanan olahan itu nanti kita pilihnya 150, nanti koren bidang usahanya ada pilihan nanti seluruhnya. Gitu ya. Nanti untuk orang limitnya juga pilih. Nanti sesuai dengan pilihan yang ada di fitur tersebut. Baru kita simpan. Setelah kita simpan nanti ada langkah berikutnya untuk pengisian luas lahan. Nah, untuk luas lahan ini wajib diisi. Ada teman-teman ini untuk luas lahan rumah. Rumah itu kan macam-macam ya, mungkin untuk tempat usahanya bisa di garasi atau mungkin bisa di teras. Nah, nanti teman-teman bisa mengukur sendiri berapa luas lahan yang dipakai, berapa meter persegi. Misal 10 meter persegi lah. Oh, ditulis 10 meter persegi gitu ya. Oke, itu untuk luas lahan. Alamat usaha juga. Alamat usaha ini bisa berbeda dengan alamat KTP. Misal alamat saya di Surabaya, alamat KTP-nya, alamat saya di Depok, itu bisa ya, alamat bisa kita isi untuk provinsinya, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan jangan lupa kode posnya ya. Nah, ini juga ada kegiatannya sudah berjalan. Untuk pembuatan NIB tidak harus usahanya sudah berjalan. Sebelum belum berjalan pun bisa gitu ya. Oh, aku mau buat ini, silakan kita buatkan NIB-nya dulu untuk usahanya biar legal dulu gitu ya. Nggak harus sudah berjalan, sebelum pun bisa gitu ya pembuatannya. Oke, itu nama usahanya, kegiatan, modal usaha itu wajib diisi ya. Modal usaha itu modal usaha yang digunakan untuk usaha kita gitu ya. Nah, itu nanti akan ada validasi usaha ya. Untuk tingkat risikonya biasanya dilihat dari
kode KBLI atau modal usaha itu nanti yang akan mempengaruhi risiko kita, mungkin risiko rendah, risiko menengah rendah, atau risiko menengah tinggi atau tinggi gitu ya. Nanti itu sangat mempengaruhi. Baru klik validasi risiko, nanti akan muncul di sebelah kirinya, oh ini masuk risiko menengah tinggi, risiko menengah rendah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk kita usaha, untuk usahanya nanti kita isi deskripsi itu. Deskripsi yaitu untuk deskripsi usaha kita. Misal kita untuk deskripsi usaha mengolah dan membuat makanan. Ya. Tuh, jumlah tenaga kerja itu harus diisi minimal 1. Yang harus diisi juga. Setelah itu kita langsung ke daftar produk jasa. Daftar produk jasa. Nah, ini ada pilihan datanya teman-teman ya. Misal dari produk jasa tadi makanan, nanti pilih makanan. Nah, ini ada juga kapasitas per tahun untuk satuan kapasitas itu berbeda-beda. Misal kita untuk makanan nanti pilihannya ada kilogram, ada piece gitu ya, ada mungkin ton gitu ya untuk yang makanan. Tapi untuk yang mungkin fashion itu bisa berapa rupiah, gitu ya, berapa rupiah. Nah, berarti kan misal nanti per bulannya kita 3 juta, berarti untuk setahunnya 36 juta ya untuk kapasitasnya. Nah, itu untuk yang produk jasa harus kita simpan. Setelah kita simpan nanti ada namanya produk jasa. Produk jasa itu nanti dijelaskan juga untuk ini ya, apa namanya produk jasa itu apa gitu ya, dijelaskan semua lengkap. Kalau memang tidak ada SMI, kita isi SMI-nya gitu ya teman-teman. Kita isi SMI-nya. Kalau memang belum ada silakan diisi belum gitu. Halalnya juga gitu. Kalau memang teman-teman belum punya untuk sertifikat halal itu saja belum gitu. Karena nanti fungsi untuk NIB itu sebagai fasilitas untuk pembuatan sertifikat produk halal gitu ya, produk halal, SMI dan merek itu apalagi yang pengurusan lewat gagasan resmi kita akan difasilitasi ya, biayanya 0 gitu ya, biaya 0 cuma prosedur tetap harus mengikuti gitu. Mungkin nanti ada di kabupaten kota gitu ya, nanti ada silakan. Nah, ini daftar produknya itu nanti ada kapasitas satuan yang akan muncul di situ. Setelah kita isi semua akan muncul. Kalau misal tidak muncul, nah itu berarti ada data yang belum terisi teman-teman, belum terisi ya itu. Maka nanti tolong ikut alurnya, diikuti semua, biar nanti bisa langsung cetak NIB. Oke, sudah selesai semua, terisi jelas, jenis produksinya, satuan dan kapasitas baru kita selesai itu ya. Nah, ini teman-teman ya, tadi ya, data usaha, isi, ada kode KBL-nya juga, 86.02 tadi itu, contohnya lokasi usaha, isi, kalau berbeda, silakan isi beda, kalau sama silakan tulis alamatnya sama di KTP. Itu data usaha juga, jumlah tenaga kerja dan modal usaha kita. Oke, kalau ada kesalahan itu bisa langsung dengan tanda dan pensil, ya langsung diedit bisa. Kalau masalah langsung dihapus. Oke, kita lanjut. Kalau sudah semua, baru bisa kita lanjut. Kalau belum ada data yang belum terisi, itu nanti kita tidak bisa lanjut. Ya. Oke. Nah, ini teman-temannya ya. Ini kegiatan usaha, kita BLI, lokasi usahanya, jasa usaha, skala usaha, resikonya rendah. Gitu. Kalau resiko rendah, nanti itu ada langkah berikutnya. Dia tanpa apa namanya pengisian untuk sertifikat standarnya. Ada pertanyaan mungkin untuk ini ya, untuk apa namanya persetujuan lingkungan untuk tempat kita ada usaha properti, berarti kan ada izin dari dinas terkait untuk lingkungan, gitu ya. Itu harus ada fitur nanti ada fitur untuk namanya persetujuan lingkungan. Tapi kalau kita risikonya rendah, kita bisa langsung ke persetujuan mandiri, langsung kita centang selesai. Tapi karena kita mungkin menengah rendah atau nanti menengah tinggi atau tinggi itu akan berbeda. Kecuali kalau risiko rendah ya. Oke, kita langsung ke risiko menengah. Ini contohnya ada persyaratan dokumen lingkungan ya yang akan mengisi sertifikat standarisasi yang harus perlu diverifikasi. Tapi untuk yang risiko rendah tidak ada, cukup dengan persetujuan mandiri saja. Kalau yang risiko menengah tinggi itu nanti ada verifikasi dari
kabupaten kota ya terkait. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini contohnya, ini contoh untuk yang persediaan lingkungan. Nanti ada jelasan di situ untuk luas lahannya berapa hektar gitu ya. Atau nanti debit airnya gitu. Nanti ada semua di situ pilihan. Sesuaikan nanti dengan usaha teman-teman ya. Kalau memang usaha teman-teman itu resikonya resiko menengah rendah atau resiko menengah tinggi atau tinggi ya. Nah, ini untuk yang penyataan mandiri atau self declare itu nanti khusus teman-teman yang resikonya rendah, cuma isinya aja gitu, tanpa ada sertifikat standar baiknya. Khusus cukup ditentang-tentang aja itu ada tandanya ya sebelah kiri, yang tentang aja, nanti baru selesai langsung lanjut. Nah, ini contohnya pernyataan mandirinya. Nah, itu kan, ini khusus untuk perizinan tunggal yang membutuhkan standar SNI atau halal. Ini ada persetujuan itu. Nanti kita akan dihubungi dari pihak terkait untuk prosedur pembuatannya. Nah, kita akan fasilitasi dari nol. Nah, ini ya kesanggupan kita, PPL. Oke, lanjut. Nah, ini draftnya untuk persetujuan usaha, teman-teman. Untuk draftnya, kita bisa lihat sebelum kita cetak, nanti dilihatkan draftnya. Kalau memang dianggap tidak benar, baru kita terbitkan perizinan usaha yang salah. Kita klik ya, salah. Sebelum kita cetakin, akan dimunculkan seperti ini yang kita isikan daftar kegiatan usahanya gitu ya. Untuk KPL-nya, lokasi usahanya, terus nanti apa namanya skala usahanya yang resikonya tadi ya. Terus untuk apa namanya keterangan yang lainnya juga untuk yang persetujuan lingkungan juga nanti ada kita itu ya, ada persetujuan mandiri juga. Nah, setelah itu kalau dianggap tidak benar, nggak ada perubahan, baru kita cetak. Ini contohnya sebelum cetak nanti kita kalau memang ada sertifikat standar, nanti ada yang warna hijau itu ada sertifikat standar. Kita akan cetak juga. Nanti sebagai lampiran, kalau memang dibutuhkan verifikasi, nah kita dapatnya juga. Nah, ini contohnya ya teman-teman, contohnya yang sertifikat yang NB sama sertifikat standarnya. Nah, gitu aja teman-teman ya, karena mempersingkat waktu ya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa di media saya di Purwana, untuk Instagram silakan follow di @purwana, untuk WA-nya 08953 6620 629. Silakan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan tentang kendala pembuatan NIB, nanti bisa saya akan memberikan feedback-nya kepada rekan-rekan semua ya. Untuk saat ini saya sebagai mentor pendamping UMKM memberikan pendampingan, arahan, dan memberikan konsultasi mungkin pada para pelaku usaha mikro kecil. Dalam hal ini saya siap bersinergi dan berkolaborasi untuk para pelaku usaha. Oke, terima kasih. Itu aja, Mas Balwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak Yudi, semangat. Jadi masih dalam super duper teknis, tapi butuh masa ya Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kalau nanti saya buka nanti ke teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan atau kurang jelas atau kendala ya bisa langsung WA saya. Oke, baik. Jadi saya rasa mungkin dengan waktu yang cukup singkat ini tadi yang kita persiapkan mungkin belum bisa mengcover banyak ya Pak ya. Nanti untuk detailnya boleh mengontak langsung ke Pak Yudi Purwana, sehingga ya cukup detail, cukup teknis karena OSS tadi one single submission. Jadi dengan satu platform ini sudah bisa mendapatkan NIB itu tadi gitu ya. Dan seperti yang dijelaskan oleh Bu Ning tadi ya, Bu Ana Maria ini ternyata Bu Ning ya, bahwasanya ini sangat powerful ya karena ada transformasi dari NIB lama menjadi NIB baru, dan NIB baru ini salah satunya bisa mengcover punya power atau punya bisa menggantikan seperti surat-surat TKPD atau kalau nggak salah tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Ana gitu ya. Sehingga itu bisa kalau sudah punya NIB jadi beberapa surat yang level sifatnya bisa tercover atau bisa menggantikan sehingga cukup berfungsi cukup baik gitu. Oke. Baik, saya akan buka untuk sesi tanya jawab begitu bagi para sahabat desa dimanapun Anda berada. Saya persilakan untuk
kebetulan sekarang 8.03, jadi kita tambah kurang lebih 5 menit gitu ya untuk sesi tanya jawab, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari, Bu Ning, dan juga Pak Yudi, mumpung ada beliau-beliau nih gitu ya, sehingga biar mumpung ada gitu ya gitu. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu dari Bu, apakah materi NIB ini bisa dibagikan ya Bapak Ibu, ataukah harus ikut pelatihan lebih detailnya atau bagaimana? Ini Pak Yudi Permana bisa bantu? Iya. Mungkin ya nanti bisa bisa WA saya, karena mungkin karena gini, biasanya saya setiap minggu itu saya dengan Bu Ning itu membuat apa namanya Google Meet gitu ya, Google Meet untuk pembuatan NIB gitu. Nanti rekan-rekan kita ajari gimana caranya, nah, gitu ya. Karena gini, kadang pun kita berikan materi itu masih ada terkendala. Banyak kasus gitu, banyak kasus karena ada langkah-langkah yang harus dipenuhi. Kadang harus ada pemahaman lebih. Harus apa yang harus dipahami dulu ya. Jadi tadi resiko, ada resiko kecil, ada resiko rendah, resiko rendah ya. Nah itu gimana caranya supaya nanti resikonya resiko rendah, misalkan resiko rendah. Karena nanti kalau paling tidak jangan mempersulit untuk pelaku usaha mikronya. Gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu Pak, setiap minggu itu hari apa saja sehingga nanti bisa merefer ke jadwal jenengan begitu. Jadi nanti ada, apakah harus enroll dulu, pendaftaran dulu, atau bagaimana untuk pelatihan? Bisa langsung dengan Bu Ning, nomor teleponnya nanti bisa langsung hubungi Bu Ning. Nanti kita ada. Ya, mungkin perlu saya tambahkan, Pak Yudi, saya ikut tambahkan jawab tentang terima kasih Pak Rian. Jadi begini, kita dari tim Kediri, termasuk Pak Yudi ini juga dari tim Kediri, kita melakukan pendampingan one-on-one setiap hari Minggu jam 2 melalui Google Meet. Oke, jadi hari Minggu jam 2 ya Bu ya? Iya, jam 2, setiap jam 2. Jadi nanti link itu kita bagikan sebelum setengah jam sebelum kita melakukan Google Meet, dan di situ kita sudah membentuk WA group ya. Jadi WA group siapa saja bisa masuk di situ. Jadi kita pendampingannya one on one, tidak hanya melakukan mengakses NIB yang terbaru, tapi kita mengupgrade yang lama ataupun juga bisa ini menambahkan KBLI-nya atau melakukan perubahan di situ, nanti kita langsung pendampingannya one on one. Mungkin juga di sisi lain untuk memberikan sedikit pendampingan tentang mentoring usaha bagi para wirausaha. Kebanyakan teman-teman juga selain melakukan pembuatan NIB atau mengupgrade-nya itu, kadang-kadang dia mentoring secara tentang usaha-usaha mereka. Jadi kita saling sharing tentang bagaimana meningkatkan usaha di zaman kebiasaan baru ini, digitalisasi ini. Begitu mungkin saya tambahkan. Kalau ataupun mungkin ada nanti dari teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang mau mengikuti, atau mungkin dari apa yang ada di Zoom ini, join Zoom ini, dipersilakan bisa nanti hubungi kontak saya, bisa di chat, ada di chat, nanti saya kasih di chat ya. Ya. Mungkin begitu Pak Rian. Terima kasih. Jadi tentu saja ini sebagai pembuka ya Bu ya. Jadi untuk lebih detail lagi, ada pendampingan secara komprehensif yang dilakukan oleh Garda Transfumi, diadakan setiap hari Minggu pukul 2, sehingga nanti untuk informasi detail bisa mengontak langsung ke Ibu Ning ya, dan juga tim Garda Transfumi lainnya. Baik, sudah pukul 8.10, jadi ini beberapa pertanyaan saya rangkumkan tadi, jadi sudah cukup tercover oleh Pak Yudi dan juga Bu Ning. Dari YouTube, kanal YouTube juga tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa akhiri ya untuk pertemuan malam hari ini, luar biasa. Jadi harapannya semangat yang sudah diberikan gitu, ada platform. Kemudian kalau kita melihat dari segi pentahelix itu
kesinambungan antar pemangku kepentingan. Di sini ada komunitas, kemudian ada pelaku usaha yang mana UMKM itu sendiri, kemudian ada akademisi. Ini kebetulan ini adik-adik dari MPITS ini juga mendampingi gitu kan. Dan juga dari pemerintah, kemudian dari pemerintah dan juga dari beberapa instansi-instansi yang sangat mendukung ya, baik itu dari komunitas maupun dari non government organisasi gitu ya. Dan luar biasa harapannya Bapak Ibu tetap semangat gitu ya untuk menjalani ini semua, menyongsong era digitalisasi 5.0 atau ya mungkin 6.0 ataupun 7.0 yang tentunya pasti akan dinamis dan akan lebih menantang gitu ya. Bapak Ibu harapannya bisa survive dan bisa uplift usaha yang sudah dimiliki. Terima kasih, saya luar biasa saya ucapkan kepada Pak Ari, Pak Yudi, dan Bu Ning atas waktunya yang luar biasa. Semoga ini lebih bermanfaat dan memberikan amal jariah bagi jenengan semua dan kita bisa mengangkat ekonomi Indonesia melalui di era digital kali ke depan. Terima kasih sahabat desa. Saya Bawan Apriansyah undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Stay safe everybody. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.